Debat perdana Capres menuju pemilu 2024, para kandidat belum konkret tentang demokrasi. Dari aksi ketiga calon presiden, dalam debat perdana mereka menuju pemilu umum pemilu 2024, performa Prabowo Subianto menjadi sorotan. Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Dimas Bagus Arya, Prabowo sering gagal paham. Salah satunya ketika menjawab problematika kemanusiaan di Papua. Alih-alih menanggapi hal tersebut, dirinya malah mengatakan bahwa permasalahan di Papua adalah tentang separatisme dan campur tangan asing. Dimas menegaskan persoalan di Papua menurut sejumlah riset. Salah satunya riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Salah satu akar masalah konflik di Papua adalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua (OAP) sejak 1970-an. LIPI juga menyebut bahwa kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi akar masalah konflik di Papua. Dimas pun menukas bahwa Prabowo tidak mengerti prinsip negara hukum dan demokratis. Itu terlihat kentara pada sesi ketiga, ketika Prabowo tampak emosional saat menanggapi masalah belum terjabinannya kebebasan berbicara. Prabowo menyebut bahwa negara sudah demokratis, yang dibuktikan dengan menangnya Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Peneliti ICJR Johanna Purba menyampaikan bahwa para capres yang tampil dalam debat perdana di KPU belum semua memperhatikan kondisi demokrasi di Indonesia. Menurut dia, tidak ada paparan komprehensif dari para capres yang menunjukkan kebaruan gagasan memberikan perlindungan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh itu, ICJR menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu komitmen pemerintah presiden sebagai bagian dari pembentuk undang-undang untuk melahirkan kebijakan berbasis HAM. Kedua, harus ada komitmen penghapusan aturan hukum penghambat demokrasi. Dia mencontohkan Undang-Undang ITE atau KUHP baru yang masih menyisakan masalah yang beresiko memperburuk demokrasi. Ketiga, Johanna menyampaikan bahwa Indonesia perlu jaminan tidak ada kriminalisasi bagi upaya melaksanakan demokrasi. Menurut dia, makna partisipasi adalah masyarakat sipil harus dijamin dan dilindungi. Keempat, upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan bersamaan dengan edukasi terhadap aparat penegak hukum. Tujuannya agar mereka sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap HAM.